Halo sahabat Radio Askara, semoga Anda semua sehat dan penuh damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, kita masih meneruskan perjalanan kita dalam hal memahami makna sebuah doa yang disebut doa Bapa Kami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lampau. Dan pada edisi ini, kita akan coba mengerti apa di balik seruan, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga," dalam doa Bapa Kami tersebut. Baiklah, kita langsung saja mengikuti penjelasan Pendeta Freddy Makitan tentang hal ini. Selamat menikmati. Saudaraku, dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seruan atau permintaan "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Saya pikir ini merupakan seruan yang paling menantang diri setiap orang, setiap pendoa. Permintaan-permintaan dalam doa Bapa Kami, dari kalimat ke kalimat, dari seruan ke seruan, seakan-akan terus naik secara bertingkat, bukan saja berhubungan dengan intensitas yang diinginkan akan kehadiran Tuhan, tetapi juga intensitas tantangan yang harus dihadapi dalam hidup si pendoa. Kedua aspek ini, yakni kehadiran Tuhan dan tantangan hidup, akan membuktikan bagaimana tulusnya dan seriusnya seseorang beriman ingin hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan manusia dan lingkungannya. Meminta kehendak Allah di sorga terjadi dalam hidup di bumi ini bukanlah suatu hal yang gampang. Ini bukan sebuah kerinduan atau gagasan yang remeh. Permintaan ini akan kembali menuntut tanggung jawab yang besar dan serius setiap pendoa sebagai orang beriman yang masih sedang hidup di bumi ini. Kehendak Allah adalah bahwa segala sesuatu harus suci, kudus, harus bersih dan benar. Tidak ada sedikit pun yang tidak baik, tidak benar. Apalagi kejahatan, ini sama sekali tidak boleh ada dalam kehendak Allah, dalam pemerintahan Allah. Ini merupakan standar Allah, terlepas dari sanggup atau tidak seseorang melakukannya dalam hidupnya. Tersirat dalam permintaan ini adalah sebuah seruan agar Allah memakai si pendoa sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan Allah yang benar dan suci itu di dalam dunia. Padahal ini adalah dunia yang selalu ada kepalsuan serta kejahatan dalam semua aspek kehidupannya. Jadi, konsekuensinya adalah si pendoa harus memulai dari dirinya sendiri, menerapkan kehendak Allah yang suci dan penuh kasih itu dalam dirinya, dalam hidupnya. Dengan demikian, kebenaran, kebaikan, dan kekudusan yang berasal dari Allah itu akhirnya dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain melalui kehidupan pendoa. Kehendak Allah yang benar, suci, dan penuh kasih itu memang harus nyata dalam seluruh kehidupan pendoa. Dalam hal permintaan akan kehendak Allah terjadi dalam diri pendoa, memang tersirat adanya keinginan untuk mendapatkan kesempatan dari Allah untuk setiap orang beriman belajar mengenal apa itu kehendak Allah. Untuk mengetahui secara tepat apa sebenarnya kehendak Allah yang benar dan baik itu. Dan yang diinginkan bukanlah pemberian Allah berupa sebuah buku catatan yang penuh berisi daftar kehendak Allah untuk dibaca dan dipahami baru dilakukan oleh setiap pendoa. Tetapi ini merupakan keinginan agar Allah menunjukkan apa kehendaknya di sepanjang jalan hidup yang masih akan dijalani dalam sisa hidup orang-orang beriman.
Seruan "Jadilah kehendak Tuhan" dalam doa Bapa Kami ini juga telah mengandung suatu keputusan untuk pasrah kepada apa saja yang dikehendaki Tuhan terjadi di dalam kehidupan pendoa. Yang dikehendaki Tuhan bisa saja suatu peristiwa yang tidak enak, yang seakan-akan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup orang beriman. Namun dalam keadaan yang tidak enak, bahkan mungkin sebuah penderitaan sekalipun, sudah pasti ada pelajaran besar dan berharga demi terbentuknya kehidupan pribadi yang memiliki kualitas hidup spiritual yang lebih baik. Seruan "Jadilah kehendak Tuhan" juga mengandung keinginan untuk mengerti keadaan dunia ini, memahami keadaan hidup orang beriman yang penuh pergumulan dan tantangan yang tak habis-habisnya, termasuk situasi kehidupan yang mungkin hampir selalu menimbulkan tanda tanya. Maka permintaan ini akan juga menolong setiap pendoa untuk semakin peka terhadap kejahatan manusia sekecil dan sehalus apapun, agar pendoa akan tahu bagaimana menghadapi dan mengatasi setiap kejahatan yang dilakukan dalam dunia ini. Dan yang terakhir adalah bahwa jadilah kehendak Tuhan. Kalimat ini juga berarti orang-orang beriman dengan tulus mempersilahkan Tuhan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Lalu si pendoa berkomitmen melakukan semua kehendak Allah itu. Tentu dengan pertolongan Allah dan anugerah Allah sendiri melalui bimbingan Roh Kudus. Wah sahabat, jadi cukup menantang bagi setiap orang beriman yang menyerukan atau meminta kehendak Allah jadi di bumi ini. Tapi itulah seruan dan komitmen yang diinginkan Tuhan sendiri. Dan tentu saja Tuhan sendiri akan menolong setiap orang beriman untuk melakukan apa yang dimintakannya itu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti yang terjadi di surga. Oke, berikut ini sebuah lagu doa Bapa Kami yang disampaikan oleh Pendeta Juswantori Ikhwan akan saya putarkan buat Anda. Dan dengan berlalunya lagu ini, berakhirlah pula perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya, saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya. Kata dan nada. Have a nice day with all the family. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama